Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6026, mengumpulkan para jenius, perbedaan yang disengaja. Saudara Chu Feng, apakah ini baik-baik saja? Dibandingkan dengan kesempatan yang disebutkan Chu Feng, Qin Xuan dan Yuan Yanri lebih memperhatikan kondisi fisik Chu Feng. Tidak apa-apa. Beri aku waktu dan itu akan baik-baik saja. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia hanya duduk bersila di kehampaan, terus menutup matanya dengan satu tangan, dan meremas formula ajaib dengan tangan lainnya untuk memulai perawatan serius. Setelah beberapa saat, nafas Chu Feng mulai pulih dan matanya berhenti mengeluarkan darah, meskipun wajahnya masih pucat dan masih banyak mata merah. Tapi itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku bilang tidak apa-apa. Chu Feng berkata sambil tersenyum bahwa dia memang jauh lebih baik sekarang. Kecuali dia tidak bisa lagi menggunakan mata langit untuk jangka waktu tertentu dan tubuhnya relatif lemah, dia pada dasarnya normal. Tidak apa-apa. Saudara Chu Feng, peluang apa yang kamu bicarakan? Melihat bahwa Chu Feng serius tentang hal itu, Qin Xuan juga prihatin dengan peluang yang dibicarakan Chu Feng. Tebakanmu sebelumnya benar. Jika saatnya tiba, harus ada perubahan di sini. Saya seharusnya menemukan sesuatu yang akan berubah. Kemudian, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, menguraikan dua peta, dan menyerahkannya masing-masing kepada Qin Xuan dan Yuan Yanri. Lokasi yang mungkin berubah ditandai di atas. Namun lokasi ini juga berbeda. Menurut dugaan Chu Feng, tempat ini akan menunjukkan manfaat yang berbeda-beda, namun manfaatnya juga tinggi dan rendah. Lokasi mereka adalah tempat di mana manfaatnya paling terkonsentrasi. Dari sana, manfaatnya semakin buruk. Oleh karena itu, bahkan jika Chu Feng hanya menggunakan mata langitnya, dia tidak akan bisa mengamati seluruh dunia. Namun setidaknya, lokasi yang lebih baik telah mereka ketahui sebelumnya. Tentu saja, bukan suatu kebetulan jika Chu Feng dan yang lainnya muncul di sini. Chu Feng sudah merasakan dari pengamatan sebelumnya bahwa dia sengaja memilih berada di sini. Faktanya, pilihannya benar. Awalnya, Chu Feng ingin mengatur susunan teleportasi antara lokasi-lokasi ini di mana manfaat paling mungkin terjadi. Namun tiba-tiba, ada kejutan di kehampaan. Melihat ke atas, kekosongan luas ditutupi oleh kekuatan penghalang. Segera setelah itu, kekuatan penghalang jatuh dari kehampaan dan menyelimuti seluruh dunia. Itulah kekuatan teleportasi. Ketika kekuatan teleportasi menghilang, pemandangan di sekitar Chu Feng telah berubah. Dia sampai di sebuah alun-alun. Melihat ke atas, dia seharusnya masih berada di dunia luar angkasa itu. Tapi tempat ini adalah tempat yang belum pernah dikunjungi Chu Feng sebelumnya. Di sini, jauh dari tempat Chu Feng dan yang lainnya berada sebelumnya. Namun jika dilihat sekeliling, ini lebih seperti kawasan pusat dunia luar angkasa. Setidaknya bangunan dan pemandangan di sekitarnya lebih indah. Kekuatan teleportasi menyelimuti alun-alun, dan kekuatan teleportasi menyebar satu demi satu. Qin Xuan dan Yuan Yanri bukan satu-satunya yang muncul di samping Chu Feng. Sosok padat terus bermunculan, dan ketika semuanya berhenti, hampir 10.000 orang muncul di kedua sisi Chu Feng. Namun di seberang Chu Feng, sekelompok orang lain muncul. Meski jumlahnya tidak sebanyak Chu Feng, masih ada lebih dari 1.000 orang. Di antara kelompok orang yang berlawanan, Chu Feng tidak hanya melihat lebih dari selusin orang mengenakan jubah merah dan topi merah. Chu Feng juga melihat Zhao Zuyin, tetapi Zhao Zuyin mengenakan kerudung dan menyamar. Kecuali Zhao Zuyin dan orang-orang dari sekte jiwa merah, tidak ada orang lain yang tampak seperti kekuatan masa kini dalam hal pakaian mereka.
kebanyakan orang di seberang adalah junior dari zaman kuno. Sepertinya sesuatu akan terjadi di zaman para dewa ini. Chu Feng menilai formasi teleportasi ini dimaksudkan untuk membedakan junior masa kini dengan junior kuno. Saudara Yuan, apakah Wang Qiang benar-benar masuk? Chu Feng bertanya diam-diam. Dia merasa semua junior yang memasuki dunia luar angkasa ini harus dipindahkan ke sini. Tapi dia tidak menemukan Wang Qiang. Kami datang. Apakah ada dunia luar angkasa lain yang kamu masuki bersamaku? Yuan Yanri merasa dengan kekuatan Wang Qiang, mustahil mencapai titik ini. Kecuali, tempat ini bukan satu-satunya dunia luar angkasa. Chu Feng, ini Chu Feng. Dengan beberapa suara, semua orang segera memperhatikan Chu Feng dan yang lainnya. Lalu kerumunan di sekitar Chu Feng tiba-tiba meledak. Kerumunan junior masa kini ini langsung terpecah menjadi dua faksi. Sekelompok orang segera berlari ke Chu Feng, Yuan Yanri dan lainnya, seperti beberapa junior dari tubuh ilahi Tianfu dan sekte abadi langit surgawi. Tentu saja, selain junior dari tubuh ilahi Tianfu dan sekte abadi langit surgawi, banyak juga junior yang mengagumi atau penasaran dengan Chu Feng. Adapun faksi lainnya, mereka semua menjauh dari Chu Feng karena ingin mengesampingkan hubungan mereka dengan Chu Feng. Tentu saja, junior dari Istana Suci Tujuh Alam adalah pemimpin di antara mereka. Tapi Chu Feng memperhatikan bahwa di antara junior Istana Suci Tujuh Alam, Ling Xiao, Jie Tian dan Jie Baobao tidak muncul. Chu Feng. Apakah Chu Feng yang menaklukkan asal mula denyut nadi? Sebuah suara penuh keraguan dan penghinaan terdengar dari sisi berlawanan. Dia adalah salah satu dari selusin pria berjubah merah. Dia berdiri di tengah-tengah selusin orang, dan topi bambunya berbeda dari yang lain. Chu Feng menduga ini mungkin tuan muda dari sekte jiwa merah. Tapi bukan hanya pria berjubah merah dari sekte jiwa merah yang penasaran menatap Chu Feng. Junior kuno lainnya juga menilai Chu Feng. Chu Feng mengabaikan mereka, tetapi melihat ke atas ke dalam kehampaan. Dia menemukan bahwa di atas kepalanya, kekuatan penghalang yang menutupi dunia sedang berkumpul, dan pusat pertemuan itu berada tepat di atas kepala mereka. Tidak perlu menebak-nebak, namun ketika pengumpulan kekuatan selesai, petunjuk akan muncul. Sayangnya mata langit Chu Feng tidak dapat digunakan saat ini. Jika tidak, beberapa rahasia mungkin akan terungkap. Hei, tuan mudaku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Melihat Chu Feng mengabaikannya, seorang pria kuat berjubah merah berbicara dengan marah. Dan kata-katanya menegaskan identitas tuan muda dari sekte jiwa merah. Dan untuk menunjukkan kekuatannya, pria kuat berjubah merah itu bahkan melepaskan nafasnya. Meski hanya hembusan nafas, ia langsung menyapu segala arah. Belum lagi kepanikan di wajah para junior masa kini, bahkan para junior zaman dulu pun kaget. Karena tingkat kultivasi orang itu telah mencapai setengah dewa tingkat 9. Kekuatan ini sebelumnya berada pada level yang lebih unggul dari semua junior. Tapi saat dia melepaskan nafasnya, tuan muda dari sekte jiwa merah mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Oh, kenapa kamu marah? Dia tidak tuli, dia hanya penakut dan tidak berani mengakui bahwa dia adalah Chu Feng. Setelah mengatakan ini, tuan muda dari sekte jiwa merah memandang Chu Feng. Apakah saya benar, Chu Feng? Ketika dia mengatakan ini, dia terkekeh, menunjukkan sarkasmenya. Perilakunya membuat Qin Xuan, yang telah lama menaruh dendam terhadap sekte jiwa merah, terlihat tidak senang. Yuan Yanri langsung bertanya kepada Chu Feng, "Saudara Chu Feng, apakah Anda ingin saya membantu Anda memberinya pelajaran?" "Abaikan saja." Tapi begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, dia segera membangkitkan ketidakpuasan tuan muda dari sekte jiwa merah. Aduh, nadanya keras sekali.
Aku tidak ingin mengambil tindakan terhadapmu, tapi kamu begitu sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran, menurutmu apakah kami para pejuang kuno takut padamu?" Saat tuan muda dari sekte jiwa merah berbicara, dia melirik pria kuat berjubah merah itu. Pria kuat berjubah merah tidak membuang waktu, dan langsung melepaskan tekanannya, langsung menuju Chu Feng dan yang lainnya. Namun sebelum paksaan itu mendekat, dia dihentikan. Akibatnya, mata semua orang tertuju pada Zhao Zuin. Mereka semua bisa merasakan tekanan dari Zhao Zuin yang menghentikannya. Tapi kecuali Chu Feng dan Yuan Yanli, tidak ada yang tahu identitas Zhao Zuin. Oleh karena itu, mata semua orang semakin penasaran dan bingung. Meskipun tidak ada yang merasakan tingkat kultivasi spesifik Zhao Zuin. Tapi karena mampu menahan tekanan dari demigod kelas 9, mereka semua mengerti bahwa orang ini juga makhluk yang sangat kuat. Episode 6027, Pria Pembawa Bendera. Bukankah kamu orang dari zaman kuno? Tuan muda dari sekte jiwa merah memandang Zhao Zuin dengan nada tidak ramah. Jika saya bukan orang dari zaman kuno, bagaimana saya bisa berdiri di sini? Zhao Zuin bertanya. Dan begitu dia membuka mulutnya, mata semua orang menjadi lebih rumit. Lagi pula, mereka tidak dapat menentukan apakah Zhao Zuin itu laki-laki atau perempuan sebelumnya. Mungkin dia juga menyadari bahwa Zhao Zuin tidak lemah, jadi tuan muda dari sekte jiwa merah tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi bertanya, "Karena Anda adalah orang kuno, mengapa Anda membantu mereka?" "Aku membantumu. Anda tidak boleh menyinggung perasaan keduanya," kata Zhao Zuin. "Anda bercanda." Setelah mendengar ini, tuan muda dari sekte jiwa merah tidak bisa menahan senyum, tapi itu adalah senyuman dengan gigi terkatup. Kemarahannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun Zhao Zuin adalah orang kuno, dia masih memiliki ide untuk mengambil tindakan. "Biar ku beritahu, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang luas ini yang tidak berani aku sakiti." Setelah mengatakan ini, nafas agung keluar dari tubuhnya. Tekanannya sangat kuat, dan hampir semua jenius junior yang hadir merasakan penindasan yang menyesakan. Karena tingkat kultivasinya telah melampaui tingkat dewa dan mencapai tingkat dewa sejati kelas 1. Ya Tuhan, apakah dia berada di alam dewa sejati? Apakah kamu benar-benar mencapai alam dewa sejati pada usia junior? Bukankah itu berarti bahkan seorang jenius seperti Chu Feng pun rentan di depannya? Apakah ini perbedaan antara para jenius kuno dan para jenius masa kini? Merasakan budidaya tuan muda dari sekte jiwa merah, para junior masa kini menjadi sangat panik dan hati mereka sangat terstimulasi. Zaman dulu dan sekarang, meski belum resmi berperang. Namun setiap orang mempunyai kesadaran bahwa pasti ada pertarungan antara zaman kuno dan zaman sekarang. Meski ada pertarungan sesungguhnya, kekuatan generasi tua adalah kuncinya. Namun kelebihan dan kekurangan generasi muda juga bisa mengungkap kekuatan zaman dahulu dan masa kini. Yang terpenting di zaman para dewa ini, generasi muda adalah kuncinya. Setelah merasakan ketakutan dan keterkejutan di mata semua orang, tuan muda dari sekte jiwa merah menjadi lebih bangga. Ingat, jangan biarkan ambisi orang lain menghancurkan gengsimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras saat dia mengarahkan tekanan agungnya ke arah Zhao Zuin. Tapi kemudian, langit berguncang. Di sisi kuno, semua junior roboh ke tanah, dan bahkan tuan muda dari sekte jiwa merah mundur beberapa langkah. Satu-satunya yang bisa menstabilkan sosoknya adalah Zhao Zuin. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa tingkat kultivasi Zhao Zuin juga telah mencapai tingkat dewa sejati. "Siapa kamu?" Tuan muda dari sekte jiwa merah bertanya dengan suara serius. "Orang-orang dari sekte jiwa merah tidak layak mengetahui siapa saya.
kata Zhao Zuin. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan orang-orang di Sekte Jiwa Merah pun memiliki penampilan yang rumit. Kemarahan semua orang yang masih marah sebelumnya mulai mereda, dan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Mereka panik. Pihak lain tidak hanya memiliki tingkat budidaya dewa sejati, tetapi dia juga mengabaikan mereka sepenuhnya. Bukan hanya mereka, tetapi Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah yang kehilangan muka tidak mengambil tindakan lagi. Sebaliknya, dia bertanya, apakah Anda dari Istana Pedang Surgawi? Zhao Zuin tidak menjawab. Namun mendengar kata-kata Istana Pedang Surgawi mengingatkan kembali ingatan Chu Feng. Ketika ras kuno menyerang Zhu Tianhe, Chu Feng mengetahui dari junior kuno bahwa Istana Suci Pedang Surgawi adalah eksistensi yang relatif kuat di antara kekuatan ras kuno yang diketahui. Chu Feng belum pernah mendengar tentang Sekte Jiwa Merah sebelumnya. Tapi menilai dari reaksi Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah, mereka sepertinya sedikit takut dengan Istana Pedang Surgawi. Berdengung, namun saat ini, cahaya bersinar di kehampaan. Kekuatan penghalang di atas kehampaan telah dikumpulkan, dan semua orang dapat merasakan bahwa kekuatan yang kuat akan segera muncul di atas kehampaan. Pada saat ini, semua orang tidak dapat mempedulikan hal lain dan memusatkan pandangan mereka pada kehampaan. Pada akhirnya, kekuatan agung penghalang itu diringkas menjadi dua bendera, dengan tulisan masa kini dan kuno masing-masing tertulis di atasnya. Benderanya awalnya berukuran besar dan bisa menutupi langit. Namun tiba-tiba menghilang. Semua orang bingung pada awalnya, tapi segera mata mereka tertuju pada Chu Feng dan Zhao Zuin. Meskipun Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah mengenakan topi bambu, dia bisa merasakan matanya sangat tidak senang. Ternyata saat ini, sebuah bendera muncul di atas kepala Chu Feng dan Zhao Zuin. Meski panjang bendera ini hanya terlihat lebih dari 3 meter. Namun kecuali perbedaan ukurannya, tampilannya sama persis dengan yang di atas kehampaan. Jelas sekali, itu adalah bendera kehampaan yang menyusut dan mendarat di kepala Chu Feng dan Zhao Zuin. Yang di atas kepala Chu Feng adalah bendera masa kini, sedangkan yang di atas kepala Zhao Zuin adalah bendera kuno. Tiba-tiba, bendera itu berkibar, dan kemudian terdengar suara dari bendera itu. Apakah kamu bersedia menjadi orang yang membawa bendera itu? Apa manfaatnya? Tanya Chu Feng. Namun dia tidak mendapat respon apapun. Sebaliknya, bendera itu mulai menjadi ilusi. Rasanya bendera ini akan hilang jika Chu Feng tidak setuju. Jadi Chu Feng mengulurkan tangan dan meraih bendera di tangannya. Apapun manfaatnya, dapatkan dulu baru dibicarakan. Setelah bendera diambil, kekuatan mengalir ke tubuh Chu Feng. Di saat yang sama, cahaya khusus juga muncul di tubuh Chu Feng. Bagaimana? Apakah ada gunanya? Tanya Qin Xuan. Saat ini, tidak ada manfaatnya. Pemimpin ingin saya melakukan sesuatu. Dia ingin saya menjadi pemimpin. Ketika Chu Feng selesai berbicara, dia mengibarkan bendera di tangannya tinggi-tinggi, dan sebuah formasi muncul menutupi alun-alun. Bendera ini mengirimiku pesan. Kamu bisa memilih untuk mengikutiku, atau kamu bisa memilih untuk pergi sendiri. Mereka yang mau ikut dengan saya tinggal berkomunikasi satu sama lain dan bergabung satu sama lain. Aku tidak peduli. Aku tidak akan memaksamu. Terserah kamu. Setelah Chu Feng selesai berbicara, Qin Xuan, Yuan Yanri dan lainnya memimpin dalam berkomunikasi dengan formasi. Segera, kecemerlangan yang sama seperti Chu Feng muncul di tubuh mereka. Melihat situasi ini, semakin banyak orang mulai berkomunikasi dengan formasi dan mengikuti Chu Feng. Bahkan di antara mereka yang mulai menjauhi Chu Feng, ada yang mulai mencoba berkomunikasi. Bagaimanapun, mereka semua merasa bahwa mengikuti Chu Feng jelas akan memiliki masa depan yang lebih baik.
Anda telah datang, Anda tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Namun segera mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan formasi itu. Pahlawan muda Chu Feng, mengapa kita tidak bisa melakukannya? Seseorang bertanya dengan bingung. Oh, aku menolak. Bukankah kalian semua ingin menjauh dariku pada awalnya? Aku menghormati keputusan awal kalian. Ayo kita berpisah. Chu Feng berbicara terus terang dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, beberapa dari mereka yang ditolak menyesal telah menjauh dari Chu Feng dan berakhir seperti ini. Namun lebih sering daripada tidak, mengutuk Chu Feng karena berpikiran sempit. Namun mereka hanya berani mengutuk dalam hati, tidak berani menyinggung Chu Feng. Nona Zhao, Anda tidak ingin memegang bendera ini. Mungkin akan ada manfaat tambahan, diam-diam Chu Feng bertanya pada Zhao Zuin. Dia menemukan bahwa bendera di kepala Zhao Zuin menjadi semakin kabur dan hampir menghilang. Namun Zhao Zuin masih belum berniat menerima bendera ini. Saya lebih suka menyendiri. Tidak lama kemudian, bendera di atas Zhao Zuin hilang sama sekali, namun muncul kembali dalam bentuk utuhnya. Hanya saja kali ini, itu muncul di atas kepala Tuan Muda Sekte Jiwa Merah. Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah tidak membuang waktu. Dia mengulurkan tangan dan meraih bendera kuno di tangannya, lalu langsung melepaskan formasi bendera. Semuanya, walaupun saya tidak mengetahui manfaat dari bendera ini, saya berjanji bahwa mereka yang mengikuti saya tidak akan pernah membiarkan Anda kembali dengan tangan kosong. Begitu dia mengatakan ini, para jenius dari ras kuno bergabung dengan formasinya. Hampir tidak ada yang memilih untuk menolak, dan bahkan Zhao Zuin pun menunjukkan kecemerlangan yang sama. Dia juga memilih untuk mengikuti Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.